yaitu malaikat maut, sebagaimana Allah sebutkan di surah As-Sajdah. Di surah As-Sajdah ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, sesungguhnya malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Allah yang langsung menyebutkan nama malaikatnya, malaikat maut. Katakanlah, qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhanmu. Jadi kita hidup di dunia sebentar, jemaah sekalian, sementara, tidak lama, dan pasti akan kembali kepada Allah. Kondisi sakaratul maut inilah menentukan nasib seseorang nanti di akhirat. Apakah dia mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur? Kondisi sakaratul maut inilah menentukan seseorang apakah dia mendapatkan surga atau neraka. Kondisi sakaratul maut inilah yang menentukan seseorang apakah dia dimudahkan atau dipersulit ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, maka kita mati-matian, habis-habisan, capek, letih, lelah selama di dunia. Kita beribadah, kita berilmu, kita berusaha menjadi muslim yang baik, muslim yang bertakwa, muslim yang benar akidahnya, ibadahnya dan akhlaknya, dalam rangka agar nanti pada saat akan meninggalkan dunia kita mengalami sakaratul maut, ternyata Allah mudahkan kondisi sakaratul maut sehingga orang itu mengalami kematian dengan husnul khatimah. Ini pasti akibat perjuangan, pengorbanan selama di dunia. Karena dia berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi orang yang mati dalam kondisi kafir dan orang yang mati dalam kondisi menjadi muslim yang munafik sampai menjelang kematian seperti itu, dan mereka tidak pernah bertaubat, maka mereka pun akan mengalami sakaratul maut, tapi bukanlah husnul khatimah, tapi su'ul khatimah, kematian yang buruk, kematian yang jelek, di mana seseorang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, dan pada waktu itulah mereka akan mengalami siksaan. Sebelum mendapatkan siksa kubur, mendapatkan siksa terlebih dahulu sebelum dicabut nyawanya. Pada waktu itu mereka akan yakin betul, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu benar, Rasul itu benar, mereka akan datang kepadanya. Bagi orang yang mukmin bertakwa, maka mereka akan berbahagia, karena mukmin akan diinformasikan berita yang sangat menggembirakan mereka. Mereka mengembirakan mereka dan informasi bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Adapun bagi orang kafir dan orang-orang munafik, muslim tapi munafik, yang banyak berbuat dosa dan tidak mau bertobat selama hidupnya sampai mati, maka mereka inilah yang akan mengalami siksa, hukuman, balasan keburukan sebelum nyawanya dicabut. Ya. Jadi kematian itu pasti demi Allah akan terjadi. Tinggal tunggu, cepat atau lambat pasti akan mengalami. Semua manusia di muka bumi ini tidak ada yang hidup kekal abadi. Nah, jangan sekalian yang berbahagia, saya akan posting artikel sebagaimana biasa di Telegram saya. Silakan jangan sekalian untuk melihat postingan artikel di Telegram untuk memudahkan kita memahami tema yang kita bahas. Sudah terlihat? Iya. Coba lihat masing-masing jamaah sekalian untuk melihat postingan yang ada di Telegram saya. Judulnya tatkala sakaratul maut. Tatkala datangnya sakaratul maut. Ya, di Telegram ya. Silakan ikhwan dan akhwat yang memiliki aplikasi Telegram. Saat sakaratul maut dan mereka menjawab, manakala roh ditarik dan dicabut, maka mata pun akan terbelalak, dada pun terasa sesak, kulit pun merinding dan jari jemari jadi kaku. Kita semua belum mengalaminya, tetapi ini semua akan terjadi. Makanya kita siap-siap dari hari ini, dari kemarin.
Sejak puluhan tahun kita sudah mempersiapkan diri, kita bertobat kepada Allah dan berusaha menjadi muslim yang lebih baik. Kondisi di mana saat sakaratul maut meregang nyawa, manakala roh ditarik dan dicabut, maka mata pun akan terbelalak, dada terasa sesak, kulit merinding, dan jari jemari juga akan menjadi kaku. Warna kulit berubah menjadi pucat, dan sakitnya dapat dirasakan pada setiap saraf dan urat, seakan-akan ada ranting berduri yang telah diseret dari ujung kaki hingga kepala. Hari ini kita perlu merasakan, tapi bagi orang yang sudah mati, maka mereka akan membenarkan cerita ini. Seakan-akan ada ranting berduri yang diseret, ditarik dari ujung kaki sampai kepala. Bagaimana sakitnya pada waktu itu? Seorang mukmin akan dimudahkan proses kematiannya, tetapi ada juga seorang mukmin yang diperberat, tapi diperberat bukan karena dosanya. Allah memperberat kondisi sakaratul mautnya karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia, maka beliau mengalami sakaratul maut yang berat. Innal mauti sakarat, sesungguhnya orang yang mati itu akan mengalami sakarat. Dan ternyata Rasulullah berat mengalami proses sakaratul mautnya, tapi bukanlah mereka karena dosanya banyak sehingga dibalas seperti itu. Maka Rasul mengalami sakaratul maut yang berat karena Allah ingin mengangkat derajatnya dengan ujian-ujian yang selalu beliau terima selama hidup di dunia. Ya, jadi diperberatnya seorang mukmin, dia bertakwa bukan karena Allah ingin menghukumnya. Dan kalaupun ini memang sebagai hukuman, mungkin bisa jadi ingin menggugurkan hingga sisa-sisa sedikit dosa yang dia miliki. Ya, ini orang mukmin, orang-orang yang bertakwa dan mereka selalu beribadah, memiliki rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, selalu bersiap-siap dia kapan saja, pagi, siang, sore dan malam, untuk menunggu datangnya malaikat maut. Ya, demikian. Jadi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang berbahagia sebetulnya. Orang mukmin apakah diringankan kondisi sakaratul mautnya, dia berbahagia. Apakah diperberat kondisi sakaratul mautnya, dia pun berbahagia. Karena ketika diringankan, ini rahmat Allah. Ketika berat sakaratul mautnya, itu pun rahmat Allah. Karena bisa jadi menguburkan dosa-dosa tinggal sedikit, yang belum diampuni tinggal sedikit, maka begitu dicabut dengan rasa sakit yang berat, bisa jadi menjadi sebab akhirnya dia meninggal dunia tanpa lagi memiliki dosa. Atau bisa jadi diperberat sakaratul mautnya bagi seorang mukmin yang bertakwa, saleh dan saleha, dalam rangka untuk mengangkat derajatnya semakin tinggi di sisi Allah. Jadi orang mukmin mati seperti apapun itu terjadi semua dengan izin Allah. Kapanpun matinya, dimanapun matinya, bagaimana proses matinya seseorang mukmin yang bertakwa, semuanya kondisinya baik. Apakah dia meninggal dengan kondisi terbakar? Apakah kondisi tenggelam? Apakah terkena COVID? Apakah dia meninggal di tempat tidur? Apakah dia tabrak mobil? Atau apa saja? Na'udzubillah. Tapi yang terjadi dengan izin Allah ini, Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan. Kalau memang sebelumnya dia seorang mukmin yang bertakwa. Tapi kalau dia orang kafir, matinya tidak mungkin dalam kondisi yang ringan, pasti diperberat dan dibalasan hukuman. Begitu juga dengan muslim munafik yang banyak berbuat dosa, tidak mau bertobat, tidak mau mengikuti Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mati, maka dipastikan dia akan mendapatkan hukuman. Diperberatnya ketika sakaratul maut sebagai hukuman atas dosa-dosa yang dilakukan selama di dunia. Kita perhatikan kembali artikel yang ada. Setelah diseret ranting berduri seakan-akan yang diseret dari ujung kaki hingga kepala, kemudian anggota badan pun mati secara bertahap dari mulai kaki naik ke atas. Proses sakaratul maut ini pertama kali telapak kaki yang menjadi dingin, kemudian betis dan paha. Ini sesuatu yang kita belum pernah mengalami, tapi kita sudah melihat kondisi orang lain yang sudah begitu banyak mengalami seperti ini. Setiap bagian tubuhnya mengalami kelemahan demi kelemahan, kesusahan demi kesusahan. Pada waktu itu beliau betul-betul lemah kondisi orang yang akan mati, dan pintu tobat pun tertutup.
Kemudian dirinya pada waktu itu diliputi penyesalan, kesedihan serta kerugian. Karena dari kaki naik terus sampai perut itu di kerongkongan, begitu sampai di kerongkongan tidak bisa lagi untuk bertaubat. Dan kalau pun bertaubat tidak akan diterima taubatnya. Walaysa at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak akan diterima taubatnya seseorang. Ketika dia bertaubat, ketika roh sudah sampai di kerongkongan, baru dia mengatakan ini itu betul saat ini saya bertaubat. Maka Allah laisa at-taubat, tidak diterima taubatnya. Ya. Nah, pada waktu kondisi seperti ini yang sangat menegangkan, sangat mengerikan dan menakutkan, Allah berfirman tabaraka wa ta'ala, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, thumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, lalu kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Ya, semuanya akan kembali kepada Allah, tidak tersisa. Kita akan berada di alam kubur dalam waktu yang lebih lama dibandingkan usia kita selama di dunia. Berapa lama di dunia? Mungkin 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi di alam kubur menunggu, proses menunggu sampai datangnya hari kiamat bisa jadi puluhan ribu tahun atau bisa jadi jutaan tahun. Dan proses menunggunya ini apakah mengalami senang, bahagia? Iya, bagi orang yang mendapatkan nikmat kubur. Dan bagi orang yang mendapatkan siksa kubur, menunggunya begitu lama, sangat panjang sekali dibandingkan usia selama di dunia. Tentunya mereka orang-orang yang rugi, mereka menyesal, dan mereka orang-orang yang mengalami kesedihan yang luar biasa. Baru di alam kubur siksanya sudah didapatkan, belum lagi dibangkitkan di mana mahsyar, kembali mendapatkan hukuman berikutnya, belum lagi ketika dihisab dengan hisab yang berat, belum lagi ketika ditimbang, belum lagi ketika melewati sirat dan ujungnya adalah siksa neraka. Makanya kalau sekalian di berbahagia, kita kembali ke artikel ini. Allah menyebutkan wajah sakatul maut bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakatul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah perkara yang dahulu kamu hindari. Wajah sakatul maut bil haq, itu pasti terjadi. Datanglah sakatul maut, proses yang selama ini kita takuti. Kita hidup di dunia tertawa, bahagia, bersenang-senang, bercanda-bercanda. Tapi begitu datang kondisi sakatul maut, pada waktu itu tidak ada lagi yang tertawa. Semuanya tegang. Meskipun dia bertakwa, tegang. Meskipun dia beriman, tegang, bingung, gelisah, resah, galau. Kenapa? Karena dia sedang menunggu datangnya malaikat. Apakah malaikat itu akan memberikan informasi kabar gembira atau malaikat yang datang kepadanya untuk memberikan kabar duka cita? Ya. Nah, kemudian pada waktu itu kondisi ini sama sekali Allah sebutkan di ayat berikutnya di surat Al-Qiyamah, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. وَارْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Sekali-kali tidak kata Allah, apabila ruh telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepada orang yang akan mati, siapakah orang yang dapat menyembuhkan? Apabila roh sudah sampai di kerongkongan, sekali-kali tidak. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Sekali-kali tidak. Apabila roh sudah sampai di kerongkongan, kondisi sakatul maut yang sangat menegangkan ini, dikatakan kepadanya, siapakah orang yang dapat menyembuhkan? Mungkin dia meninggal dalam kondisi sedang sakit, atau mungkin dia sedang sehat. Jadi hal yang gaib, kita tidak tahu bagaimana apa yang terjadi sebenarnya. Karena ini hal yang gaib, di mana malaikat bertanya kepada orang yang akan mati. Dan pada waktu itu, orang yang akan mati tadi yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dia sudah tahu sebentar lagi akan berpisah, dan bertahu bertis kiri dan bertis kanan, dan kepada Allah lah pada hari itu kamu akan dihalau. Informasi yang sangat menggembirakan sebetulnya bagi orang-orang beriman, karena mereka tahu bahwa kondisi satu persatu, tahapan-tahapan menjelang dicabutnya nyawa ada.
meskipun ini hal yang gaib, tapi mereka yakini yang sudah terjadi pada jutaan miliaran orang. Subhanallah. Sekali lagi, kita bicara dulu tentang orang-orang beriman. Orang-orang beriman, orang yang berbahagia, betul-betul mukmin sejati. Mereka bertakwa, soleh dan soleha. Maka apa yang terjadi? Kata Nabi SAW dari hadis Al-Bara bin Azib, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, pada waktu dia akan dicabut nyawanya, sebelum dicabut nyawanya, maka turunlah malaikat apa? Malaikat rahmat. Turunlah malaikat rahmat dari langit berwajah putih, seakan-akan mereka ibaratnya matahari, putih wajahnya. Malaikat dari langit turun membawa kain kafan berwarna putih dari jenis kain sutra dan wangi-wangian dari surga. Subhanallah. Ini bagi orang mukmin ya. Ketika dia akan meninggal dunia, sebelum dicabut nyawanya, sebelum datang malaikat maut, terlebih dahulu datang yang pertama kali namanya malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Dan malaikat rahmat ini berwajah putih seakan-akan mereka seperti matahari. Dan mereka membawa kain kafan berwarna putih dari jenis sutra dan wangi-wangian dari surga. Malaikat rahmat ini duduk di samping calon orang yang akan mati sejauh mata memandang. Setelah itu baru datang malaikat maut. Ini semua hal gaib, tapi karena Rasul yang berbicara tidak imani. Kalau yang mukmin, yang pertama datang malaikat rahmat membawa apa tadi? Kain kafan berwarna putih dari jenis kain sutra dengan wangi-wangian dari surga. Setelah itu barulah datang kemudian malaikat maut, kata Nabi SAW. Rasul menyebutkan datanglah malaikat maut alaihissalam. Rasul tidak menyebutkan malaikat Israel. Dalam semua hadis yang sahih tidak ada. Menyebutkan Israel ini sebetulnya berasal dari kisah-kisah orang-orang zaman dahulu, dari Yahudi dan Nasrani. Tapi dari Quran dan hadis tidak ada, dari hadis-hadis yang sahih. Malaikat maut datang dan duduk di samping kepala orang yang akan mati dan mengatakan, wahai jiwa yang baik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridho dari Allah. Mereka maut mengatakan demikian. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah. Maksudnya roh itu disuruh keluar menuju ampunan dan ridho dari Allah Taala. Maka keluarlah roh itu dengan lembut. Roh keluar dengan lembut, dengan mudahnya seperti air yang menetes dari bibir tempat air. Lalu malaikat maut mengambilnya roh tersebut. Setelah malaikat maut mengambil roh itu, maka malaikat yang lain, malaikat rahmat yang sudah menunggu, tidak membiarkan roh itu berada berlama-lama di tangan malaikat maut meskipun hanya sekejap. Akhirnya mereka bisa mengambilnya, malaikat rahmat, dan meletakkan roh tadi pada kain kafan. Kain kafan yang sudah disiapkan dari surga untuk membungkus roh orang mukmin tadi. Dibungkus kain kafan warna putih berjenis kain sutra dengan wangi-wangian dari surga. Dan kemudian apa yang terjadi? Roh tersebut diambil oleh malaikat rahmat, kemudian dibawa naik ke langit. Langit pertama minta dibukakan pintunya, langit kedua dibukakan pintunya, langit ketiga sampai langit ketujuh. Dari situlah ringkasnya Allah berfirman kepada roh orang mukmin tadi dengan kebaikan-kebaikan, kemudian roh itu pun dikembalikan kepada jasad orang mukmin itu yang ada di alam kubur, bukan di kuburannya. Yang di kuburan tidak lagi bisa hidup, karena mereka lama-lama jasad itu akan dimakan oleh hewan-hewan belatung, cacing tanah dan lain-lain. Tetapi disebutkan di hadis bahwa ketika sudah dibawa sampai ke langit yang ketujuh, lalu Allah berfirman kepada roh tersebut, setelah itu pun roh dikembalikan ke jasadnya, dan setelah dikembalikan ke jasad, kemudian datanglah dua orang malaikat yang hitam dan bermata biru, mendatanginya dan mendudukkan si mukmin tadi, dan mereka berdua bertanya, siapa rohmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Nah, inilah proses pertanyaan
yang ada di alam kubur. Dan orang mukmin tadi bisa menjawab, subhanallah. Ini bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Maka akhirnya si mayit tadi mendapatkan kabar gembira. Ketika itu mereka mendapatkan pakaian dari surga. Mereka bisa melihat surga setiap pagi dan petang. Dan kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Subhanallah, nikmat kubur yang begitu banyak yang mereka dapatkan sambil menunggu datangnya hari kiamat. Inilah proses yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lain, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Proses dicabutnya nyawa, bagaimana orang mukmin ketika mereka sakaratul maut. Sebelum dicabut nyawa sudah diinformasikan bahwa mereka akan mendapatkan surga. Ketika sudah dicabut nyawanya pun ternyata rohnya dimuliakan sampai dibawa naik ke langit karena mereka beribadah kepada Allah selama hidupnya. Nah, kita bicara sebelum dicabut kondisi sakaratul maut ini. Ketika sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat, maka datanglah malaikat memberikan kabar gembira. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah sebutkan di surah Fussilat ayat yang ke-30. Di surah Fussilat surat ke-41 ayat yang ke-30, ya, Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian istiqomah di atas akidah yang benar, ibadah yang benar selama hidupnya. Maka apa terjadi? Turunlah malaikat dari langit untuk memberikan kabar gembira kepada mukmin tadi yang akan meninggal dunia dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dengan kehidupan setelah kematian. Jangan kamu bersedih dengan dunia sebentar lagi kamu akan tinggalkan. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Ya, ini informasi dari Allah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan tentang sakaratul maut sebelum dicabut nyawa seseorang. Bagi seorang mukmin yang bertakwa, yang mereka saleh dan salehah, yang selalu berusaha memperbaiki dirinya, yang selalu bertaubat kepada Allah, ketika dia mengatakan Rabb kami adalah Allah, dia istiqomah di atas akidah dan ibadah yang benar dan akhlak yang mulia. Tatanazzalu 'alaihimul malaika, dan malaikat dari langit turun, ya, untuk menginformasikan kepadanya. Jangan kamu takut dengan kehidupan setelah kematian. Jangan kamu bersedih dengan dunia yang sebentar lagi kamu akan tinggalkan. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Subhanallah. Ini ucapan disampaikan oleh malaikat rahmat tadi, membawa kain kafan berwarna putih, wangi-wangian dari surga, dan memberikan kabar gembira kepada orang yang sebentar lagi akan dicabut nyawanya. Begitu juga Allah sebutkan di surah An-Nahl. Di surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-32. Pertama dari Fussilat ayat 30, yang kedua di surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaqulun salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya. Allah menyebutkan bahwa di surah An-Nahl tadi ya, ayat 32, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, alladzina tatawaffahumul malaika, orang-orang yang diwafatkan, dimatikan oleh malaikat. Dan mereka akan mengatakan kepadanya, salamun alaikum, salam sejahtera bagi kalian, selamat bagi kalian, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh apa yang telah kalian lakukan selama di dunia. Ini berita gembira bagi orang-orang yang luar biasa akan mendapatkan sakaratul maut yang dimudahkan. Dan kalaupun berat, andai kata berat, tapi karena memang hukum asalnya dia mukmin sejati, dia bertakwa, soleh dan soleha, orang selalu bertobat kepada Allah, selalu berbuat kebaikan. Kalaupun berat, beratnya itu bukan siksaan, tapi berat ini untuk mengumpulkan sisa-sisa dosa yang ada, atau ingin mengangkat derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Ya, baik. Ini bagi orang mukmin yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya.
Nah sekarang kita lihat bagaimana kondisi orang-orang kafir dan orang-orang munafik ketika mereka mendapatkan kabar duka cita. Ya, kabar duka cita. Coba lihat di surah Al-Furqan. Di surah Al-Furqan surah ke-25 ayat yang ke-22. Di surah Al-Furqan ayat ke-22 ya. Yauma yarawul malaika yauma yarawul malaika la busyra yauma idzil mujrimin. Ada juga di artikel tadi ya. Coba kalian di artikelnya. Artikel yang saya share tadi ada di situ. Di surah Al-Furqan ayat ke-22. Ingatlah pada hari ketika mereka melihat malaikat. Siapa yang melihat? Orang yang akan mati. Orang yang akan mati setelah dicabut nyawanya, mereka bisa melihat malaikat dengan rupa yang asli. Ketika kita masih hidup, tidak bisa kita melihat malaikat kecuali Nabi dan Rasul. Yang Allah izinkan mereka melihat seperti Rasul pernah melihat malaikat Jibril dengan rupa yang asli dengan 600 sayapnya yang besar yang menutupi langit dan bumi. Ya. Tapi nanti ketika meninggal dunia, maka manusia bisa melihat malaikat yang berupa yang aslinya. Tidak sampai menunggu di akhirat, tapi dikhusus ketika akan meninggal dunia. Karena Allah mengatakan hari itu, ingatlah pada hari itu ketika mereka melihat para malaikat, di mana pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Ini sebelum dicabut nyawa ini. Ya, sebelum roh sampai di kerongkongan. Tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Dan mereka berkata, hijau mahjur, semoga Allah menghindarkan bahaya ini dariku. Tapi percuma. Pada waktu itu tidak ada kabar gembira bahwa mereka dipastikan masuk surga, tapi mereka akan masuk dalam siksa kubur terlebih dahulu sebelum mendapatkan siksa neraka. Karena Allah sudah tahu bahwa mereka ini adalah orang kafir atau musuh yang sangat banyak sekali dosanya selama di dunia dan tidak pernah bertaubat, atau pernah bertaubat tapi taubatnya bukan dengan taubat nasuha. Bisa jadi seperti itu jika Allah belum berkenan untuk memberikan ampunan. Jadi mereka bisa melihat dan tidak ada kabar gembira. Dan dijelaskan di sini di artikelnya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat di atas surah Al-Furqan ini ya terjadi hari ketika mereka bisa melihat para malaikat adalah hari saat mereka sedang berhadapan dengan sakaratul maut. Ketika para malaikat memberikan kabar buruknya kepada mereka berupa siksa neraka dan betapa murkanya Allah kepada mereka. Nah, ya, ini alhamdulillah kalau sampai kita merasakan seperti ini dan bukan hanya sampai di sini. Bahkan kita lihat lagi artikel ayat di atas di surah Al-An'am di surah Al-6 ayat ke-93. Coba lihat di artikelnya. Bagaimana Allah mengatakan walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq wa kuntum 'an ayatihi tastahzi'un. Ya, baca di sini apa artinya? Alangkah mengerikan seandainya engkau melihat. Andai kata engkau bisa melihat, alangkah mengerikan ketika orang-orang zalim berada dalam sakitnya sakaratul maut. Ini sakaratul maut. Bagi siapa ini? Bagi orang zalim. Siapa yang zalim? Orang kafir dan orang munafik. Dan di muka bumi cuma 3 jenis manusia: mukmin, kafir, munafik. Mukmin mereka bertauhid, tidak mempersekutukan Allah. Ada orang yang zalim, mereka yang mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Nah, andai kata Allah, alangkah mengerikan seandainya engkau bisa melihat ketika itu orang-orang zalim mengalami tekanan dan sakitnya sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat pun memukul mereka dengan tangannya, memukul bagian wajah dan punggungnya. Disebutkan di surah Al-Anfal. Ya, malaikat memukul orang yang akan mati, tapi kita tidak bisa mengetahuinya. Kita melihat
Dia ada tempat tidur, barangkali dengan kondisi barangkali sedang sakit yang berat atau ringan. Tapi hakikatnya kalau memang kondisinya mendekati ajalnya, kondisinya sampai maut, hakikatnya dia sedang susah. Demi Allah ini terjadi. Mungkin ada yang dirampakkan kepada kita sehingga kita melihat dia susah sekali, berat sekali dia. Tapi mungkin ada juga yang tidak terlihat karena memang kita tidak tahu hakikatnya. Dan Allah mengatakan seandainya kamu bisa melihat peristiwa gaib ini bagi orang-orang zalim, di mana dia mengerang kesakitan ketika kondisinya sedang sa'atul maut dan mereka memukul wajah dan punggung mereka dengan mengatakan keluarkan nyawamu, keluarkan rohmu itu, akhirnya anfusaku. Tapi roh itu tidak mau keluar karena roh itu tahu bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan azab yang lebih besar. Sebelum mati sudah disiksa dulu, maka roh itu tidak mau keluar, tapi dipaksa, dicabut dengan kasar dan keras sehingga roh itu akhirnya keluar juga. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun. Hari ini kata Allah, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Hari ini kamu dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan tentang Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dan jemaah sekalian, sudah jelas bagi kita sebetulnya bagaimana proses sa'atul maut ini yang akan dihadapi oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maka jangan sampai kita menjadi orang kafir, jangan menjadi orang munafik, muslim tapi muslim munafik. Siapa muslim munafik? Huzaifah bin Al-Yaman mengatakan ketika ditanya manul munafik, siapakah orang munafik? Maka Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan orang munafik itu adalah alladzi yasiful Islam wa ya'malu bihi. Orang munafik itu adalah orang yang mengaku dia sebagai muslim tapi dia tidak mau mengamalkan Islam secara benar. Hanya mengaku mengklaim agama Islam, KTP Islam, tapi tidak mau mengamalkan Islam. Bersantai-santai, bermain-main, berleha-leha, tidak peduli kepada agamanya, tidak peduli kepada Allah sebagai penciptanya. Seakan-akan dia hidup selama-lamanya di dunia ini, padahal sebentar tidak tahu. Subhanallah. Maka hendaknya kita punya target. Hari ini target kita sampai mati, dari kemarin bahkan sepanjang hidup kita, target di akhirat kita ingin masuk ke dalam surga. Dan target di dunia adalah kita ingin bisa menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada yang selamat di sisi Allah kecuali orang bertakwa. Tidak ada yang mendapatkan ampunan dari Allah kecuali orang bertakwa. Tidak ada yang mendapatkan rahmat ampunan Allah kecuali orang bertakwa. Tidak ada yang bahagia kecuali orang yang bertakwa. Tidak ada yang mendapatkan husnul khatimah kecuali orang bertakwa. Tidak ada yang mendapatkan nikmat kubur kecuali orang bertakwa. Tidak ada yang selamat dari siksa neraka kecuali orang bertakwa. Orang bertakwa ini orang yang pasti mereka mengalami kebahagiaan, keselamatan yang luar biasa. Maka jemaah sekalian yang berbahagia, kita coba bacakan bagaimana dicabutnya nyawa, proses sa'atul maut dari orang-orang kafir. Tadi adalah firman Allah yang kita baca di artikel ini. Sekarang ada informasi yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya hamba yang kafir kata Rasulullah, ketika hendak berpisah dengan dunia menuju akhirat, maka para malaikat pun turun. Tapi malaikat yang turun bukan malaikat rahmat, tapi malaikat azab. Sebelum datangnya malaikat pencabut nyawa, datang lebih dahulu namanya malaikat azab. Mereka turun dari langit, wajah mereka hitam kelam dan mereka pun membawa kain kafan yang kasar. Melihat kondisi dengan mukmin tadi. Mukmin tadi apa? Kain kafan warna putih, wangi-wanginya, ya subhanallah, dan berjenis kain sutra dari surga kain tersebut. Tapi bagi orang-orang kafir disebutkan secara khusus bahwa turunlah mereka kepada mereka dengan wajah yang hitam kelam dan mereka membawa kain kafan yang kasar. Mereka pun duduk sejauh mata memandang dan kemudian mereka memberikan informasi bahwa tidak ada keberpikiran bagi orang yang berbuat dosa pada hari ini. Lantas datanglah mereka terus hingga duduk di dekat kepalanya dan mengatakan, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah. Maka roh itu bercerai-berai dalam jasadnya dan mereka mencabutnya seperti mencabut besi bercabang dari wool yang basah.
Malaikat maut mencabutnya seperti mencabut besi bercabang dari uang yang basah. Dan apabila sudah dicabut, dipaksa dengan kasar dan keras, maka malaikat lain pun yang sudah menunggu sejak tadi, maka azab tidak membiarkan lama-lama nih malaikat maut. Kemudian mereka meletakkan roh tersebut di kain kafan yang kasar tadi yang sudah disiapkan. Lantas menerbanglah darinya bau seperti bangkai yang paling busuk di muka bumi. Setelah roh tadi diambil oleh malaikat azab, ditaruhlah di kain kafan yang kasar tadi, lalu menerbanglah bau busuk yang paling busuk di muka bumi ini. Roh tersebut, lantas roh tersebut dibawa naik ke atas, dan ternyata tidak diizinkan untuk bisa melewati langit yang pertama, karena tidak ada kemuliaan bagi orang kafir. Roh itu hanya bertahan di langit pertama, tidak dibukakan pintunya. Beda dengan roh mukmin tadi. Roh mukmin tadi dibukakan pintu langit pertama, naik ke pintu langit kedua, pintu langit ketiga, sampai langit ketujuh. Adapun rohnya orang kafir, ketika minta dibukakan pintu langit pertama saja, ternyata tidak dibukakan. Dan Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat ke-40. Di surah Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-40. Sekali-kali tidak, kata Allah, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Rasul membacakan ayat ini ketika menjelaskan proses diangkatnya roh orang-orang kafir. Sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga hingga unta bisa masuk dalam lubang jarum. Rasul menceritakan tentang orang kafir, tidak dibukakan rohnya itu di pintu langit yang pertama, dan bahkan Allah mengatakan tidak akan masuk surga mereka orang kafir ini hingga unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Bisakah unta masuk ke lubang jarum? Tidak bisa. Begitulah perumpamaan. Orang kafir tidak mungkin bisa masuk surga selama-lamanya, kekal abadi disiksa neraka. Lalu kenapa ada kaum muslimin yang mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama benar? Allah mengatakan tidak akan mungkin. Seperti perumpamaannya, unta yang tidak mungkin masuk ke lubang jarum. Dan bahkan ada orang yang mengatakan bahwa bisa jadi agama yang lain benar, Islam yang lain. Agama yang lain benar, Islam yang salah. Atau Islam yang benar, yang lain yang salah. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Nanti kita tahu yang salah dia. Nanti kita baca di akhirat. Ketika kita sudah baca di akhirat, baru kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Nauzubillah. Ini orang ini sudah kufur, membatalkan keimanannya, meskipun dia seorang tokoh agama yang besar di negeri ini. Karena dia membuat keraguan dengan kaum muslimin seakan-akan orang kafir itu bisa masuk ke dalam surga. Ketika matinya saja mereka sudah menderita. Di alam kubur buat mereka mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. Bagaimana bisa? Allah mengatakan di surah Al-A'raf ini ayat 40 bahwa sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan bisa masuk surga hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Dan akhirnya roh tersebut pun dilempar, dihinakan, dan dikembalikan ke jasadnya yang ada di alam kubur, dan mereka ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan mereka pun tidak bisa menjawab. Akhirnya mereka mendapatkan pakaian dari pakaian neraka, dan kuburnya dipersempit dengan himpitan kubur, dan mereka diperlihatkan neraka setiap pagi dan petang, dan mereka mendapatkan penderitaan yang begitu panjang sampai datangnya hari kiamat. Dan inilah kisah yang kita dapatkan berdasarkan apa yang Rasul sampaikan pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahihut Targhib wa Tarhib. Bagi ikhwan dan akhwat yang ingin mengetahui kisah-kisah seperti ini, dari kisah seorang mukmin sampai dinaikkan rohnya ke langit ketujuh, atau orang kafir yang juga mendapatkan penghinaan ketika dicabut nyawanya. Kisah ini panjang dan tentu bisa baca di Telegram saya, bukan artikel yang tadi, tapi sudah ada di tanggal sebelumnya, yaitu di tanggal 4 Juli 2024. Tanggal 4 Juli
Juli, 5 Juli, ya, tanggal 4 dan tanggal 5 Juli. Itu ada artikel yang saya ceritakan pada lebar tadi. Silakan antum bisa lihat dan tidak perlu saya posting kembali karena sudah ada postingannya. Ya, tanggal 4 Juli dan insya Allah begini Bapak Ibu, coba dengarkan. Sangat mudah mencari artikel yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Antum cuma butuh 1 detik. Jangan scroll ke atas, lamaan. Coba dengarkan cara yang saya beritahu. Antum lihat di pojok kanan atas ada apa? Titik 3. Pojok kanan atas titik 3. Klik keluarnya apa? Search atau cari. Nah, klik search atau cari, masukin judulnya, kemudian enter. Jadi 4 langkah ya. Sekali lagi, pojok kanan atas ada titik 3. Titik 3 diklik keluar search atau cari. Kemudian diklik lagi, masukin judul, enter. Judulnya adalah perjalanan ruh dari seorang mukmin setelah kematian. Perjalanan ruh dari seorang mukmin setelah kematian. Ya. 1 detik langsung keluar artikel itu. Insya Allah. Jadi perjalanan ruh dari seorang mukmin setelah kematiannya, lalu di bawahnya lagi. Di bawahnya ada perjalanan ruh dari seorang kafir setelah kematian. Di bawahnya lagi. Ya, jadi berulang ini artikelnya. Ini memudahkan saja karena bisa jadi antum ingin mengetahui tulisannya dari apa yang saya sebutkan tadi, bagaimana perjalanan ruh dari mulai awalnya didatangi malaikat rahmat atau malaikat azab, datang setelah itu malaikat maut, ya bagaimana perkataan mereka ketika proses dicabutnya, kemudian sampai ruh itu dibawa naik ke langit ke atas, dan bagaimana proses setelahnya. Itu di artikel seperti ini ya. Gimana ikhwan dan akhwat dapat artikelnya? Ya. Perjalanan roh dan mukmin. Adapun yang kafir di bawahnya, keterangannya di bawahnya. Nah, kita kembali kepada artikel. Di artikel awal ini di ujung tulisan tercantumkan ada doa yang hendaknya kita baca ya. Salah satu doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa na'udzu bika ayat takhabatana syaitan indal maut ya dzal jalali wal ikram. Di antara doa yang barangkali bisa kita baca, ya Allah mudahkan kami saat ya Allah mudahkanlah kami saat sakaratul maut, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan syaitan saat akan mati, karena syaitan pun akan berusaha menjadikan seseorang itu untuk matinya su'ul khatimah. Kita berlindung kepada Allah. Dan doanya Rasul berdoa kepada Allah dengan doanya, wa a'udzu bika ayat takhabalil syaitan indal maut, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan syaitan ketika akan mati. Kondisinya sudah sa'atul maut tapi tetap diganggu. Itu bisa terjadi dengan izin Allah. Karena syaitan menginginkan agar manusia itu matinya kufur atau matinya sedang bermaksiat. Dan bahkan terkadang dialkitkan oleh orang lain, diajarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, orang tersebut tidak mampu untuk mengucapkannya. La ilaha illallah, jawabnya adalah skak. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Disebutkan kalian la ilaha illallah, tambahkan khabar kepadaku. La ilaha illallah, tidak bisa dia mengucapkan kalimat itu. Kenapa bisa seperti ini? Al-Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang selama hidupnya tidak menjaga lisannya, selalu berbuat dosa dengan lisannya, maka dia akan sulit untuk bisa mengucapkan kalimat syahadat. Bagi orang yang selalu menjaga lisannya sepanjang hidupnya, lisan inilah tempat kita banyak sekali dosa. Karena Rasul mengatakan, aktsarul khata'i ada di lisan. Dosa yang paling banyak
dilakukan oleh sebagian besar manusia di muka bumi adalah dosa pada lisan. Lisan ini menjadikan banyak dosa. Jangan semua dosa-dosa yang kita lakukan, tapi ada dosa yang paling banyak dilakukan oleh anggota tubuh kita, yaitu dosa lisan. Nah, makanya Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan orang yang tidak menjaga lisannya, suka mencerca, mencaci maki, menggibah, menghina, merendahkan, ya, suka membongkar aib orang lain atau memfitnah orang lain, lisan tidak dijaga, meskipun dia ibadah, meskipun dia sholat, dia akan menderita hidupnya dan tidak akan bisa merasakan kalimat la ilaha illallah ketika dia akan mati. Tapi kalau dia menjaga lisannya, meskipun kita ini ya pernah nggak berbincir ya, tapi kan kita bertaubat kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, sambil terus menjaga lisan ini, jangan sampai mengatakan kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat yang bisa membatalkan keimanan, atau kalimat-kalimat yang mengandung kemaksiatan. Maka ini merupakan salah satu sebab orang itu mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau dia mungkin tidak bisa mengucapkannya, tetapi dia diberikan kemudahan untuk bisa wafat dalam kondisi husnul khatimah. Dan satu lagi yang terakhir, perkataan dari Imam Malik. Imam Malik rahimahullah mengatakan, barang siapa yang ingin dimudahkan ketika salakul mautnya, ketika kondisi akan meninggalkan dunia, dimudahkan oleh Allah, kata beliau, maka hendaknya seseorang itu memperbanyak ibadah yang disembunyikan, ibadah yang tidak diketahui orang lain. Perbanyak ibadah-ibadah yang disembunyikan. Ibadah kita terkadang diketahui semua orang lain, ditampakkan. Kita sholat berjamaah di masjid, barangkali kita melakukan ini dan itu diketahui, tapi perbanyak yang orang tidak tahu. Karena itulah nilai keikhlasan kita teruji. Dan ibadah-ibadah yang tersembunyikan ini lebih banyak dibandingkan yang terlihat. Maka kata Imam Malik, ibadah-ibadah yang disembunyikan ini yang tidak diketahui sama orang lain, hanya Allah dan malaikat yang mengetahui. Maka ini peluang yang sangat besar, kata beliau, orang itu akan dimudahkan ketika sakaratul maut dan dia akan mendapatkan husnul khatimah. Perbaiki akhlak kita, perbaiki hati kita, hati yang bersih, hati yang qalbun salim, hati yang menjadikan dia mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dia pun lapang dadanya. Subhanallah, tidak ada hasad ini dengki, tidak ada dendam kepada orang lain. Hati yang bersih menjadikan seseorang dengan izin Allah mampu mendapatkan husnul khatimah. Subhanallah, banyak yang sudah terbukti. Dari sini pun pernah saya menyampaikan kisah-kisah yang menarik dari ikhwan dan akhwat yang sudah meninggal dunia, yang ternyata menceritakan tentang kondisinya. Bagaimana? Contoh ya, saya ulang kembali, pernah saya ceritakan di sini insya Allah. Ada seorang ikhwan yang ngaji dengan saya di daerah Sultan, Jakarta Utara, yang istrinya meninggal dunia. Dan dia mengatakan, istri saya Pak Ustaz meninggal dunia dalam kondisi yang bagus sekali. Bagaimana? Ternyata istri saya meninggal dunia dalam kondisi mengucapkan Astagfirullahaladzim. Kemudian dia mengucapkan, ya Allah, maafkan dosa-dosa kami, la ilaha illallah, kemudian mati. Astagfirullah, ya Allah, maafkan dosa-dosa kami, dan la ilaha illallah, kemudian meninggal dunia. Si suaminya menceritakan kondisi istrinya, langsung di pangkuan dia, istri mati dengan cara demikian. Astagfirullah, maafkan dosa-dosa kami, ya Allah, dan la ilaha illallah, kemudian dicabut nyawanya. Allah alangkah indahnya. Dan si suami mengatakan, ibadah saya Pak Ustaz lebih banyak dibandingkan istri saya. Tapi kenapa istri saya bisa meninggal seperti ini? Dia bertanya kepada saya. Kalau secara ibadah sepertinya saya lebih banyak. Karena suaminya tahu tentang kondisi istri. Istrinya ibadah juga, tapi kalau lebih banyak sebetulnya suaminya. Dan suaminya pun gak tahu nanti bagaimana kematiannya. Tapi ini kenapa istri saya yang sebetulnya tidak seberapa banyak dibandingkan saya meninggal seperti ini? Dia bertanya kepada saya. Saya katakan, coba antum ceritakan kepada saya apa amalan yang dimiliki oleh istri antum yang sepertinya amal itu berharga sekali. Bukan masalah sholat barangkali, mungkin ada hal-hal yang lain. Kemudian dia ingat-ingat, ada Pak Ustaz, mungkin itu kali ya. Apa itu? Dia, istri saya ini orang yang lapang dadanya, mudah untuk memaafkan kesalahan manusia. Dia tidak punya hasad iri dengki sama orang lain.
lapang dadanya. Mungkin ini karena hatinya bersih. Akhirnya Allah pun jadikan dia mampu untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan bukan itu saja, sebelum dia mengucapkan astagfirullah, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, la ilaha illallah, berikan. Hatinya bersih. Bisa jadi saya katakan karena suaminya mengatakan demikian. Dia mudah sekali untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tidak ada hasad iri dengki di hatinya. Lapang dadanya. Dia tidak mau berlama-lama untuk membenci orang lain. Sudahlah, saya maafkan semuanya. Saya berharap Allah memaafkan saya karena saya memaafkan orang lain. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, maafkan mereka, berlapang dadalah, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. Maafkan mereka, berlapang dadalah kalian. Tidakkah kalian ingin Allah memaafkan, mengampuni dosa-dosa kalian? Karena kalian memaafkan orang lain, karena maka itulah Allah memaafkan kesalahan kalian. Maka dia tidak mau berlama-lama, tidak ada dendam kesombongan di hatinya. Hatinya bersih. Mungkin itu perkiraan dari suaminya. Saya katakan dia, mungkin itulah. Ya, karena ibadah ini bukan hanya sholat, puasa, haji, umrah, tapi ibadah yang lain yang besar sekali. Dan itu bisa menjadi menentukan nasib seseorang dunia dan akhirat, yaitu hati yang bersih, hati yang tidak ada kesyirikan di dalamnya, tidak ada kebid'ahan di dalamnya, tidak ada kelalaian di dalamnya, tidak ada kemaksiatan di dalamnya, dan tidak akan mengikuti hawa nafsu dan syahwat yang akan bisa menjadikan dia berdosa. Kunci dari segala kebaikan yaitu qalbun salim, hati yang bersih. Bersihkan hati kita, jamaah sekalian. Karena orang bertakwa siapapun dia, orang yang soleh dan soleha siapapun dia bisa menjadi bertakwa, soleh dan soleha, diampuni dosa dan dinaikkan derajatnya di sisi Allah, pasti dengan sebab yang terbesar, yaitu hati yang bersih, yang pasti dia bertauhid dengan hati yang seperti itu. Pasti dia akan mengikuti sunnah, cara beragama yang benar, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Barangkali ini bisa saya sampaikan nih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan artikel-artikel tadi mudah-mudahan bisa membantu kita bisa baca kembali, baik yang baru saja di posting ataupun yang sebelumnya, yang atau bisa lihat di tanggal yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama, apa Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya orang muslim yang meninggal dengan cara gantung diri? Apakah masih bisa diampuni? Dia muslim, selama dia muslim, matinya sebagai muslim, maka bisa jadi Allah memberikan ampunan, bisa juga dia mendapatkan siksaan. Meninggal dengan cara gantung diri ini dosa besar. Tentunya peluang yang sangat besar dia mendapatkan siksa kubur. Dan Rasul tidak mau mensolatkan sahabat yang meninggal dunia dalam kondisi bunuh diri. Di zaman Rasul sudah ada sahabat yang bunuh diri, meninggalnya muslim dan dia perang, jihad fisabilillah. Tapi ketika berperang, berlumuran darah begitu banyak, ya, bekas tusukan-tusukan, pedang, tombak, segala macam, dan dia tidak kuat dengan sakitnya yang luar biasa karena darah berhamburan. Dia tidak mau menunggu sampai datang malaikat maut mencabut nyawa. Dia bunuh dirinya sendiri, dan itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetap dia muslim, tapi Rasul tidak mau mensolatkan jenazah sahabat tersebut. Ini suatu kerugian yang luar biasa. Ya, jadi kalau gantung diri atau bunuh diri dengan cara apapun, maka mereka tetap kita katakan seorang muslim, ya, bukan menjadi kafir, tetapi dosa besar ini membuka peluang yang sangat besar dia mendapatkan siksa kubur. Yang kedua, apakah orang yang sedang sakaratul maut dapat melihat malaikat? Sudah saya sampaikan tadi, ya. Apakah orang yang sedang sakaratul maut bisa melihat malaikat? Sudah saya sampaikan tadi, mereka bisa melihat malaikat. Yang mengatakan bukan saya, tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah apa tadi? Al-Furqan ayat yang ke-22. Yauma yarawna al-malaika la tusyra'u yawma idzin lil mujrimin. Ingat pada hari ketika mereka melihat
Dan ayat ini kata Imam Mukathir berkaitan dengan proses sakaratul maut. Selama bulan Ramadan, apabila kita merojaah surat-surat pendek saat di kendaraan, apakah pahalanya dilipat gandakan? Iya. Apapun pahala yang Allah berikan kepada hambanya selain puasa 10 sampai 700 kali lipat. Ibadah-ibadah, sholat, barangkali untuk ilmu, berbakti sama orang tua dan lain-lain, pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, ya saum. Wa ana azimi. Kecuali puasa yang tidak diinformasikan berapa besarnya pahala ibadah orang yang berpuasa, karena Allah yang langsung memberikan pahala kepadanya, dan pahala orang yang berpuasa ini tidak terbatas. Karena orang sedang berpuasa butuh kesabaran, butuh sabar yang luar biasa. Sholat cuma 5 menit. Sholat cuma 5 menit. Puasa itu dari mulai subuh sampai maghrib, bahkan dilakukan selama sebulan. Butuh kesabaran taat kepada Allah, butuh kesabaran menjauhi kemaksiatan, dan butuh kesabaran menghadapi ujian dan cobaan dengan lapar, hausnya, lemesnya, lemahnya, dan lain-lain. Maka orang yang berpuasa ini mendapatkan pahala yang tanpa batas. Sebagaimana Allah sebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sajalah yang akan mendapatkan pahala tanpa batas. Khusus orang yang sabar. Nah, orang yang berpuasa, mereka mendapatkan pahala tanpa batas. Adapun ibadah-ibadah yang lain dikatakan di sini membaca surat-surat pendek ya saat kendaraan, maka pahala pun akan dilipat gandakan. Semua ibadah yang dilakukan di sepanjang Ramadan, ibadah apa saja, selama yang memang itu disyariatkan, maka dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Begitu juga dosa. Dosa yang dilakukan selama bulan Ramadan. Dosa yang dilakukan selama bulan Ramadan, ya, pagi, siang, sore, malam, maka dilipat gandakan juga besar dosanya. Kemudian apa hukumnya mendiamkan suami? Apa hukumnya mendiamkan suami yang sudah berselingkuh 3 kali? Hukumnya mendiamkan suami yang sudah berselingkuh 3 kali, sudah hampir 6 bulan, anak tidak sekapan lagi. Beratkah sakatul maut yang kami alami nantinya, Ustaz? Suami pun tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan kami. Suami sudah berselingkuh, maksudnya apa selingkuh di sini? Apakah dia berzina? Atau mendekati di pasangan? Ya. Kalau betul-betul dia berbuat dosa besar yang terus-menerus, maka istri boleh untuk menggugat cerai, minta cerai, boleh. 3 kali ya. Kalau memang maksudnya di sini berzina atau melakukan dosa-dosa yang lain. Dan sudah 6 bulan Anda tidak sekamar, ya kalau memang ibu ingin cerai, boleh. Tapi pertanyaannya, beratkah sakatul maut yang kami alami nantinya, Ustaz? Ya belum tentu. Kalau berkaitan dengan sakatul maut, ya, bisa jadi suaminya bertobat sebelum mati. Istrinya kan tidak berdosa kan? Karena di sini disebutkan bahwa suaminya yang salah. Ya, karena suaminya berselingkuh. Nah, suaminya inilah harus bertobat dengan tobat nasuha. Kalau sampai mati dia tidak bertobat dengan tobat nasuha, maka besar peluang dia mendapatkan sakatul maut yang sulit bagi dia, dan itu balasan hukuman atas dosa-dosa yang dia lakukan. Perhatikan sekali lagi ya, sakatul maut itu dialami oleh semua manusia, bagaimanapun kondisi matinya. Jangan mengatakan apakah dia bisa mendapatkan sakatul maut? Dia dapat, bukan dia saja, istrinya pun dapat. Cuma bedanya sakatul maut yang mana? Apakah sakatul maut yang bernilai dapat ampunan dan pahala, rahmat, atau sakatul maut yang nilainya mendapatkan siksaan? Kalau sakatul maut ya semuanya dapat, semuanya mengalami, baik yang kita lihat maupun yang kita tidak lihat. Ya.
Kemudian Ustaz, tetangga saya non muslim. Tetangga saya non muslim. Beliau satu hari sebelum meninggal meminta anaknya yang baru mu'alaf untuk ngaji. Karena belum bisa ngaji, jadi didengarkan lokal saja. Dan sampai beliau meninggal masih mengucap mengikuti lokal tersebut. Padahal dia non muslim. Dan sempat menyebutkan la ilaha illallah satu hari. Dan kafir satu hari sebelum meninggal dia minta diperdagangkan murotal kafir ini. Dan katanya di sini bahwa tetangganya yang kafir ini mendengarkan murotal dan akhirnya mampu menyebutkan la ilaha illallah. Karena anaknya yang baru mu'alaf jadi bingung untuk menguburkannya. Secara apa ya? Karena ada yang bilang sudah masuk Islam dan ada juga yang bilang belum. Akhirnya anaknya menguburkannya secara non-muslim. Loh, kenapa? Karena di sini sudah sempat mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa dikuburkan secara kafir? Kita kan tidak dapat datang hidayah kan? Satu hari mungkin dia mendengarkan murotal dengan murotal, lama dia mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, dengan keyakinan. Kita tidak tahu, pokoknya kita menghukumi secara zahir karena kita dengar. Masalah hatinya kita tidak tahu. Karena kita mendengar dia mengucapkan la ilaha illallah dengan jelas, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Maka ini menandakan insya Allah mudah-mudahan dia muslim, meskipun dia tidak mengucapkan satu lagi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barangkali dia tidak mampu mengucapkannya, tapi dengan mengucapkan la ilaha illallah saja mudah-mudahan ini pertanda, mudah-mudahan tidak rahasia Allah ya, tapi kita melihat secara zahir mudah-mudahan dia sudah menjadi muslim. Maka jangan dikuburkan secara kafir. Dan ini sudah terjadi. Maka sudah terjadi di mana? Bongkar lagi kuburannya dan pindahkan ke kuburan khusus area kaum muslimin. Tidak boleh menguburkan muslim di area kafir, ya dikuburkan di area sesama kaum muslimin. Dan ini memang terjadi. Ada jamaah saya di Depok, Bapak Ibu berbahagia. Ada jamaah saya di Depok. Jamaah saya ini sering mendidik saya untuk nikah. Kemudian mertuanya kafir. Mertuanya kafir dan selama ini mertuanya tinggal di Hong Kong. Memang dia orang Hong Kong, Chinese ya, orang kafir tinggal di Hong Kong. Dan subhanallah, ketika itu dia datang ke Indonesia mengunjungi anak dan menantunya. Menantunya ini murid saya. Datanglah di Indonesia, subhanallah, datang ke Indonesia, dia tinggal di Depok, kemudian sakit. Tiba-tiba sakit, sudah tua sekali, 80 tahun lebih. 80 tahun lebih. Selama 80 tahun lebih itu tinggal di Hong Kong kafir. Kemudian dia datang ke Indonesia untuk mengunjungi anak dan menantunya. Dan sakit, Allah Masya Allah, sakit. Kemudian selama sakitnya itu, menantunya ini selalu mengatakan kepada mertuanya, Bapak masuk Islam, Bapak masuk Islam, ucapkan dua kali syahadat. Awalnya nggak mau. Lama-lama dia pun mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan si akhwat ini menceritakan kepada saya bahwa kami ajarkan dia dua kalimat syahadat. Setelah itu, subhanallah, dia meninggal. Selama hidupnya tidak pernah sholat, selama hidupnya tidak pernah melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Tapi si anaknya ini cerita bahwa mertua saya dan mertua laki ini ketika dia akan meninggal Pak Ustaz, dalam kondisi seperti itu dia sempat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan bahasa Hong Kong dan bahasa Inggris, bukan dengan bahasa Arab. Karena dia tidak mengerti bahasa Arab. Ya, dia ucapkan dengan bahasa Hong Kongnya dan bahasa Inggris. Karena dia ulang lagi dengan bahasa Hong Kong sekali, dengan bahasa Inggris sekali. Dan dia sempat mengucapkan. Kita tidak tahu isi hatinya. Tapi karena diajarkan, ditalkinkan, dia akhirnya bisa mengucapkan. Tidak lama setelah itu meninggal. Allahu Akbar, alangkah indahnya. Dia mengucapkan kalimat itu, andai kata benar, ikhlas dan yakin, maka dosanya habis semuanya. Dia meninggal tanpa
Karena orang yang masuk Islam itu maka terkumpulkan semua dosa-dosanya. Ya. Kemudian Ustaz, kalau tobat nasuha itu harus sholat apa? Apakah cukup doa saja? Karena di sholat malam tahajud itu tuntunannya sholat tobat dulu, baru sholat tahajud, baru sholat hajat. Tobat nasuha itu tidak mesti dengan sholat taubat. Sholat taubat itu hukumnya sunnah, dilakukan boleh, dilakukan juga gak masalah. Yang wajib itu taubat. Bedakan taubat dengan sholat taubat. Taubatnya wajib, sholat taubatnya sunnah. Ya, adapun sholat yang berkaitan dengan taubat yang wajib tadi harus dilakukan 8 syarat. 8 syarat baru disebut dengan taubat nasuha. Ya. Yang pertama menyesali. Ya, mau nggak artikelnya? Ya, coba kita lihat ya. Artikelnya 8 syarat taubat nasuha. Cari seperti tadi ya caranya. Ya. Tanggal 16 September 2023. 16 September 2023. Sekali lagi caranya sama, di pojok kanan atas ada titik 3, ya, diklik, kemudian keluarnya search diklik, masukin judul, enter. Judulnya 8 syarat taubat nasuha, enter. Keluar ya, 16 September 2023. 8 cara ini mesti kita lakukan sampai dengan hidup, sampai mati, agar dosa-dosa kita diampuni. Pertama apa? Menyesali dosa-dosa yang dilakukan, harus ada penyesalan. Tanpa penyesalan tidak dianggap sebagai taubat nasuha. Yang kedua, istighfar, minta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Yang ketiga, berniat dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Lakukan cara-cara pembentengan, kiat-kiat agar tidak mudah jatuh kepada dosa. Yang keempat, minta maaf kepada orang yang pernah disakiti, pernah dizalimi, dan kembalikan barang orang lain yang pernah diambil. Yang kelima, taubat dilakukan pada waktu masih terbukanya pintu taubat sebelum terus sampai di terowongan. Yang keenam, memperbanyak amal saleh setelah bertaubat. Ya, setelah bertaubat itu buktikan dan perbanyak amal saleh yang wajib maupun yang sunnah. Dan Allah mengatakan demikian. Itulah dikatakan taubat nasuha. Yang ketujuh, taubat dilakukan dengan ikhlas, ya, betul-betul karena Allah. Yang kedelapan, yang terakhir, seseorang yang pernah menyeru kepada kesesatan atau kesalahan, ya, lalu diikuti sama orang lain, maka hendaknya dia umumkan taubatnya dan jelaskan kesalahannya. Jangan sampai yang dia ajarkan kepada orang lain, jangan sampai apa yang pernah diinformasikan kepada orang lain masih dilakukan sama orang lain. Karena ternyata dia baru tahu, ternyata itu salah share artikel, salah menyampaikan ilmu dan lain-lain. Maka caranya adalah dia bertaubat, perbaiki dirinya dan klarifikasi, jelaskan kembali kepada orang-orang yang pernah dia sampaikan kesalahan-kesalahan tersebut. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa lihadza kana min taubat da'i ila bid'ah. Oleh karena itu dalam bentuk taubat, oleh karena itu di antara bentuk taubat menyeru bid'ah. Ya, orang yang mengajarkan bid'ah, sama sekali mengajarkan bid'ah, kata beliau, cara taubat ini mana? Menjelaskan kembali bahwa apa yang pernah dia ajarkan tentang kebid'ahan kepada orang lain itu adalah bid'ah dan sesat dan bertentangan dengan petunjuk. Jelaskan, kembalikan mereka kepada hidayah sunnah. Ya, itu cara bertaubat ya. Jadi bukan sekedar sholat taubat. Ustaz bertanya, apa yang dimaksud dengan lapang dada? Lapang dadanya memaafkan orang lain, berlaku juga untuk kita yang pernah dizalimi sama orang kafir. Maksudnya kalau kita dendam dengan orang kafir tersebut sampai mati, apakah diperbolehkan? Kita boleh memaafkan kesalahan orang lain, dan kita juga boleh mereka nanti di akhirat. Fleksibel, silakan. Mau pilih mana? Kalau kita maafkan kesalahan orang lain,
baik yang kafir maupun yang muslim, barangkali kita maafkan kesalahan mereka, ya, dengan lapang dada. Akhirnya Allah pun maafkan kita, gara-gara kita memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah keutamaan yang luar biasa. Memang berat, minta maaf gampang, memaafkan itu yang susah. Makanya kalau kita sangat mampu memaafkan, Allah berikan, ya, jarang itu apa? Allah juga. Allah akan maafkan kita juga karena kita memaafkan kesalahan orang lain. Tetapi andai kata kita tidak mau memaafkan dan tetap kita akan ya, orang tersebut diadili dan di akhirat, itu belum diperbolehkan. Itu hak kita, ya. Dan nanti dia akan rugi dari di sana karena kita melakukan kezaliman. Kemudian sedikit lagi, apa hukumnya istri atau ibu mertua ingin mengunjungi anaknya selama bulan Ramadan sampai Idul Fitri? Istri atau ibu mertua ingin mengunjungi anaknya selama bulan Ramadan sampai Idul Fitri, tetapi meninggalkan suaminya di kampung. Dan kalau diingatkan suka tersinggung. Ya, suami tinggalkan selama Ramadan dan suami gak terima istrinya pergi mengunjungi ibu mertuanya. Ya, itu haknya suami. Apalagi Ramadan kan, suami kan ingin diberikan pelayanan. Anda mengunjungi ibu mertua, bapak mertua, atau siapa saja silakan. Suami pun tidak akan melarang. Tapi ketika suami memang pada saat itu merasa membutuhkan istrinya dan melarang istrinya untuk pergi, meninggalkan dia sendirian di kampung. Ketika Ramadan dia butuh makan berbuka, butuh untuk makan sahur, dia wajar-wajar saja. Saya pun tidak akan mengizinkan. Saya pun akan mengizinkan. Ya kita butuh kan. Kita ingin antara ini suami ketika waktunya berbuka, makanan sudah siap. Siapa yang menyiapkan? Istri. Dan itu pahala buat mereka. Pahala itu bukan baca Quran saja. Sholat sunnah baca Quran, sholat sunnah baca Quran, bersedekah, berinfak. Bukan itu saja. Istri yang menyiapkan makanan berbuka, menyiapkan makanan sahur, maka pahalanya besar sekali. Itu ibadah yang besar. Bukan kewajiban dia, itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Ibu ya, benar Bu? Jangan sampai suami dan anak-anak dibiarkan gak ada makanan. Dia mau pergi meninggalkan suami di kampung sendirian. Dia wajar dong. Karena kondisi memang saat itu dibutuhkan istri berada di sampingnya. Ya, mau Ramadan atau tidak Ramadan, istri tidak boleh meninggalkan suami. Kalau memang suami tidak mengizinkan, ya. Karena taat sama suami merupakan salah satu sebab seorang istri mendapatkan surga. Kalau dia menyia-nyiakan kewajiban dia, meninggalkan haknya suami, tidak memperdulikan suami, tidak memberikan pelayanan kepada suami, apa kata Rasulullah? Unzuri aina anti, lihatlah di mana kamu, bagaimana pelayanan kamu dengan suamimu. Karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Kamu pengen masuk surga kan? Atau pengen masuk neraka? Lihat bagaimana perhatian dengan suami, bagaimana pelayanan, bagaimana kepedulian. Itu pahala yang besar. Bahkan dipersilakan masuk ke surga dari pintu mana saja dipersilakan. Ketika istri ini ternyata dia sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya. Ya, disebutkan di sini suaminya tersinggung. Ya wajar, saya pun tersinggung. Ya, kecuali suaminya gampang mengizinkan istri untuk berangkat ke ibu mertuanya, kecuali suami mengizinkan karena suami merasa stok istrinya masih ada yang lain.
Pergi pun nggak, kembali lagi pun nggak masalah. Kenapa? Masih ada 3 lagi stok. Ternyata istrinya lupa. Ya pun tetap apa? Makan tetap ada, sahur tetap ada, hubungan seksual juga bisa, stok masih banyak. Nah yang coba yang adu-adunya. Sebulan ditinggalkan istri, bisa jadi suami meninggal dunia. Dia udah gak makan, gak dikenal lagi, gak semangat dia hidup ini kan, karena suaminya sangat cinta kepada istrinya. Ingin hidup di dunia bersama-sama, sehidup dan hidup sehidup dan sesurga. Ya. Jadi kalau yang bertanya ini merasa kok suami tersinggung, wajar. Ibu jangan melihat dari sisi perempuan, tapi lihat dari sisi laki-laki. Laki-laki kalau tidak ada istrinya di rumah yang memberikan pelayanan, dia menderita. Apalagi orang ngobrol, dia butuh bantuan istrinya. Nah kalau ibu kepengen di sini sebutkan selama 1 bulan Ramadan, kan begitu. Dan silakan suami mencari pilihan yang lain. Ya, jangan salahkan suami, andai kata dia menikah lagi. Ya mohon maaf ya, ini kan karena memang tidak boleh istri melakukan perbuatan seperti itu ya. Kalau Bapak di sini yang hadir, stoknya berapa Pak? Stoknya berapa? 1 di Bekasi. Selebihnya di akhirat. Ya, bersama dengan para bidadari di surga nanti. Aman terkendali. Untuk kewajiban berpuasa ibu hamil yang sudah menginjak 6 bulan, bagaimana ya? Karena mengingat sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, dan jika tidak berpuasa, bagaimana dengan hukum penggantian yang dilakukan Ustaz? Wanita yang sedang hamil, apalagi 6 bulan, bisa jadi mungkin dia nggak kuat untuk berpuasa. Nggak kuat untuk berpuasa, boleh bagi dia tidak berpuasa. Karena berat sekali, dan ini bisa menimbulkan mudarat bagi dirinya dan anaknya. Maka boleh dia berpuasa selama sebulan tidak berpuasa karena hamilnya berat. Tapi kalau hamil tidak berat, maka dia wajib untuk berpuasa. Jadi yang tahu si wanita tersebut dia jangan berpura-pura berat. Allah tahu. Sebab yang betul-betul berat dan berbahaya bagi dirinya dan anaknya, ya maka boleh tidak berpuasa dan tidak usah mengkodoknya di waktu yang lain, tapi cukup membayar fidyah saja. Membayar fidyah, memberikan makan kepada 1 orang miskin setiap hari-hari dia tinggalkan. 1 bulan dia tidak berpuasa, maka dia memberikan makan kepada 30 orang fakir miskin. 1 hari 1 kali, 1 hari 1 kali. Berikan makan berbuka, makan berbuka bagi mereka orang miskin sebagai kompensasi karena si wanita tadi tidak berpuasa. Dan yang mengatakan demikian adalah Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, 2 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan demikian. Abdullah 2 sahabat dia yang tentunya lebih kuat dibandingkan perkataan para ulama-ulama setelahnya. Mereka berdua mengatakan bagi wanita yang hamil dan menyusui dan mereka berat untuk berpuasa Ramadan, maka boleh untuk tidak puasa dan cukup nanti membayar fidyah saja. Iya, saya rasa cukup sampai di sini ya pertemuan kita. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan sahabat Allah kita mendatangkan ampunan dan rahmat dari Allah. Semua pasti mengalami sahabat Allah, siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Dan yang kita inginkan adalah sahabat Allah yang bernilai ampunan dan rahmat dari Allah. Apakah diingatkan atau mungkin agak berat sahabat mautnya, tapi selama dia mukmin bertakwa, pasti itu suatu kebaikan. Meskipun Allah mengizinkan untuk diperberat, sebagaimana Rasulullah SAW
tetapi bukan tujuannya untuk menghukum beliau, karena beliau tidak punya dosa, diampuni semua dosanya lalu mau menyatakan. Tetapi beliau diberikan satu maut yang berat dalam rangka untuk mengangkat derajatnya sehingga semakin tinggi di sisi Allah. Dan ternyata benar beliau adalah manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah dan satu-satunya manusia yang diizinkan untuk memberikan syafaat di padang mahsyar. Nabi dan Rasul yang paling Allah cintai, yang paling bertakwa, yang paling bersih hatinya, dan yang pertama kali dipersilakan, diizinkan untuk membuka pintu surga. Ya, semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan husnul khatimah dan Allah mudahkan sakaratul maut kita, dan Allah lindungi kita dari gangguan syaitan ketika sakaratul maut nanti. Ya Rabbal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, la haula wa la quwwata illa billah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad